Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyu Hidayat. Saya akan memaparkan tentang jurnal atau paper yang sudah dibikin oleh nama penelitinya Ineke Florentina Junara dan Suhermin dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, STIES Surabaya. Di sini saya akan memaparkan eh, jurnal beliau untuk menjadi salah satu tugas ujian semester akhir mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio kelas AK 504. Oke. Latar belakang, di era globalisasi ini, pasar modal memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal menyediakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh modal dan bagi investor untuk berinvestasi. Investasi di pasar modal, khususnya saham, menjadi pilihan yang menarik karena potensi keuntungan yang tinggi. Namun, investasi saham juga mengandung resiko yang tidak kecil. Oleh karena itu, investor perlu melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko investasi. Salah satunya metode yang populer untuk optimasi portofolio adalah model Markowitz. Model ini memungkinkan investor untuk membentuk portofolio yang efisien, yaitu portofolio dengan tingkat keuntungan tertinggi untuk tingkat risiko tertentu, atau tingkat risiko terendah untuk tingkat keuntungan tertentu. Penelitian jurnal ini memilih sektor properti dan real estate sebagai objek penelitian karena sektor ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Indonesia. Sektor properti juga memiliki karakteristik yang unik seperti siklus bisnis yang panjang dan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi makro. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio saham yang optimal dengan menggunakan model Markowitz pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada dalam jurnal. Rumusan masalah dalam konteks investasi saham, pembentukan portofolio yang optimal merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan keuangan investor. Namun, dengan banyaknya pilihan saham yang tersedia, investor seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan kombinasi saham yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana membentuk portofolio saham yang optimal dengan menggunakan model Markowitz pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk mengetahui pembentukan portofolio saham yang optimal dengan menggunakan model Markowitz pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian menganalisis tingkat keuntungan dan resiko dari portofolio yang terbentuk, lalu yang ketiga memberikan informasi yang berguna bagi investor dalam mengambil keputusan investasi di sektor properti. Landasan teori. Yang pertama yaitu teori portofolio Markowitz, model mean variance untuk mengoptimalkan portofolio. Teori portofolio Markowitz yang dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 adalah landasan dari teori portofolio modern. Model ini memberikan kerangka kerja untuk memilih portofolio yang paling efisien, yaitu portofolio yang memberikan tingkat keuntungan tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau tingkat risiko terendah untuk tingkat keuntungan tertentu. Konsep dasarnya, inti dari teori Markowitz adalah pentingnya diversifikasi dengan menginvestasikan dana ke berbagai aset yang memiliki korelasi rendah atau negatif. Investor dapat mengurangi risiko portofolio tanpa mengurangi tingkat keuntungan yang diharapkan. Mean variance. Model ini berfokus pada dua faktor utama. Mean atau rata-rata mengukur tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio. Variance atau variance yaitu mengukur risiko portofolionya. Efisiensi frontier. Model Markowitz menghasilkan kurva yang disebut efficiency frontier. Kurva ini menunjukkan portofolio yang paling efisien untuk berbagai tingkat risiko dan keuntungan. Jadi investor dapat memilih portofolio yang sesuai dengan preferensi risiko mereka di sepanjang kurva ini.
Langkah-langkah dalam model Markowitz yaitu yang pertama menghitung expected return dan resiko aset individual, kemudian menghitung koefisien korelasi antar aset, lalu menentukan kombinasi aset yang membentuk portofolio efisien. Asumsi model Markowitz sendiri yang pertama investor adalah averse, risk averse. Investor lebih memilih keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah. Yang kedua, investor hanya mempertimbangkan mean dan variance. Yang ketiga, investor memiliki ekspektasi yang homogen. Semua investor memiliki ekspektasi yang sama mengenai return dan resiko aset. Kelebihan model Markowitz sendiri yang pertama, kerangka kerja yang sistematis. Kedua, memperhitungkan diversifikasi. Ketiga, menghasilkan portofolio efisien. Kelemahannya sendiri adalah asumsi yang sederhana, membutuhkan data historis, dan sensitif terhadap estimasi input. Model Markowitz ini banyak digunakan oleh manajer investasi, analisis keuangan, dan investor individu untuk membangun portofolio yang efisien. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, model ini tetap menjadi landasan penting dalam teori portofolio modern. Return dan resiko. Return adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa keuntungan modal, capital gain, atau pendapatan dari dividen atau bunga. Jenis-jenis return yang pertama, return realisasi. Return yang sudah terjadi dihitung berdasarkan data historis. Expected return, return yang diharapkan di masa depan dihitung berdasarkan perkiraan atau analisis. Penghitungan return, return saham dihitung sebagai perubahan harga saham ditambah dividen dibagi dengan harga saham awal. Return portofolio dihitung sebagai rata-rata tertimbang dan return aset individual dalam portofolio. Sedangkan untuk resiko, resiko adalah kemungkinan return aktual berbeda dari expected return. Resiko diukur dengan variabilitas return. Jenis-jenis resiko yang pertama ada resiko sistematis atau resiko pasar, lalu ada resiko spesifik atau resiko perusahaan. Pengukuran resikonya menggunakan deviasi standar, jadi mengukur seberapa jauh return menyimpang dari expected return. Semakin tinggi deviasi standar, semakin tinggi resiko. Variance kuadrat dari deviasi standar dan beta mengukur sensitivitas return aset terhadap return pasar. Sedangkan hubungan return dengan resiko sendiri, secara umum terdapat hubungan positif antara return dan resiko. Investasi dengan potensi return yang lebih tinggi biasanya memiliki risiko yang lebih tinggi pula. Investor mempertimbangkan trade-off antara return dan risiko dalam mengambil keputusan investasi. Investor yang risk averse atau menghindari resiko akan memilih investasi dengan resiko yang lebih rendah meskipun return yang diharapkan lebih rendah. Diversifikasi portofolio adalah strategi investasi yang melibatkan pengalokasian dana ke berbagai aset atau sekuritas yang berbeda. Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk mengurangi resiko portofolio tanpa mengurangi potensi keuntungan yang diharapkan. Konsep dasarnya, yang pertama, tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Pepatah ini sangat relevan dalam diversifikasi portofolio. Dengan menginvestasikan dana ke berbagai aset, investor mengurangi resiko kerugian besar jika salah satu aset mengalami penurunan. Yang kedua, korelasi antar aset. Diversifikasi efektif jika aset dalam portofolio memiliki korelasi yang rendah atau negatif. Korelasi mengukur hubungan antara pergerakan harga dua aset. Ada korelasi positif, korelasi negatif, maupun korelasi nol atau lemah. Yang ketiga, mengurangi resiko spesifik. Diversifikasi dapat mengurangi resiko spesifik atau resiko perusahaan yang terkait dengan aset individual. Namun, diversifikasi
Tidak dapat menghilangkan risiko sistematis atau risiko pasar yang mempengaruhi semua aset pasar. Dalam jurnal, metode penelitian yang digunakan yang pertama ada populasi dan sampel. Populasinya dari 49 perusahaan di properti di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Sampelnya adalah 5 perusahaan dipilih menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan yaitu harga saham bulanan dan dividen dari Yahoo Finance dan trading activities dunia investasi. Teknik analisa datanya menggunakan penghitungan return realisasi saham individual, menghitung expected return dan risiko, menghitung korelasi antar saham dalam portofolio, dan menentukan portofolio yang efisien menggunakan model Markowitz. Hasil penelitiannya sendiri, portofolio efisiensi ditemukan. Jadi proporsi dana sama 50% banding 50%. Portofolio 1 PT Metropolitan Kencana Tbk dan PT Gua Makassar Tourism Development Tbk. Portofolio 4 ada PT Metropolitan Kencana Tbk dan PT Roda Vivatex Tbk. Proporsi dana berbeda 40% banding 60%. Portofolio 1 dan portofolio 4 tetap menjadi yang paling efisien. Kategori investornya ada risk seeker atau menyukai risiko memiliki portofolio 4, risk netral atau netral terhadap risiko tidak ditemukan portofolio yang sesuai, dan risk averse atau menghindari risiko memilih portofolio 1. Kesimpulan yang didapat adalah model Markowitz berhasil membentuk portofolio optimal. Investor dapat memilih portofolio sesuai preferensi risiko. Portofolio 4 untuk investor yang menyukai risiko, portofolio 1 untuk investor yang menghindari risiko. Penting bagi investor untuk melakukan analisis sebelum berinvestasi. Sarannya adalah untuk investor, hindari spekulasi dalam pemilihan saham, lakukan analisis historis harga saham dan dividen, pilih portofolio yang sesuai dengan risiko. Untuk pemerintah dan regulator, menjaga stabilitas ekonomi dan politik agar pasar modal lebih kondusif. Untuk peneliti di masa depan, melakukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor ekonomi makro. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.